Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, bimbingan kepada keyakinan beragama yang benar, di halaman 211. Masih bagian dari iman kepada para rasul. Syekh Shalih hafizahullah, penulis, beliau mengatakan dzikru khasaisir Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ijmalan. Penjelasan secara global khasais, kekhususan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian penting dari iman kepada para rasul. Mengimani bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki keistimewaan-keistimewaan, kekhususan-kekhususan yang tidak Allah berikan kepada rasul-rasul yang lain ataupun kepada keumuman umat beliau. Lir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam khasaisu tussa biha an ghairihi minal anbiya. Rasul SAW itu memiliki kekhususan-kekhususan yang membedakan diri beliau dengan nabi-nabi yang lain. Wa khasais tussa biha an ummati. Beliau juga memiliki kekhususan-kekhususan yang membedakan beliau, mengistimewakan beliau dari orang lain, dari umat beliau. Jadi ada kekhususan yang membedakan atau mengistimewakan beliau dari nabi-nabi yang lain, dan ada kekhususan yang mengistimewakan beliau dari umat beliau. Wa khasaisul lati ikhtussa biha an ghairihi minal anbiya katsirah. Keistimewaan yang mengistimewakan beliau di atas para nabi, membedakan beliau dari nabi-nabi yang lain itu banyak. Ya. Dan itu menjadi kebanggaan para pengikut beliau. Ya, menjadi kebanggaan para pengikut beliau. Minha, di antara kekhususan beliau yang mengistimewakan beliau dari nabi-nabi yang lain. Al-ula, ini al-khasis al-ula annahu khatamul nabiyyin. Beliau adalah penutup seluruh nabi. Beliau adalah penutup seluruh nabi. Qala ta'ala ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Al-ayat al-arba'in min surat al-Ahzab. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah ayah dari salah seorang laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah Rasul utusan Allah dan penutup seluruh nabi. Jadi dulu Nabi Muhammad itu disebut sebagai ayah dari Zaid bin Harithah, karena Zaid bin Harithah itu diadopsi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kecil. Ya, sejak sebelum beliau diangkat jadi nabi, itu beliau sudah mengadopsi Zaid bin Harithah. Sampai-sampai
Zaid itu tidak dikatakan Zaid putranya Harithah, tapi Zaid ibn Muhammad. Zaid bin Muhammad. Ya. Kemudian turun ayat ini menghapuskan, ini diantara ayat yang menghapuskan hukum adopsi anak kemudian diatasnamakan yang adopsi. Maka dikembalikanlah nama Zaid itu kepada ayahnya secara biologis, ayah kandungnya, yaitu siapa? Harithah. Jadi kembali Zaid bin Harithah. Ya. Maka sini dikatakan Muhammad bukan bapak salah seorang laki-laki di antara kalian. Ini Muhammad bukan bapaknya Zaid. Ya, bukan bapaknya Zaid. Ya. Karena itu dari adopsi, bukan dari kandungan, bukan dari kandung, bukan dari biologis. Ya. Kalau yang biologis ya dinisbatkan kepada beliau, dinasabkan kepada beliau. Ya, Abdullah, ya, kemudian Ibrahim, ya, kemudian At-Tahir, ya, nama putra-putra beliau yang semuanya meninggal ketika masih bayi. Semuanya meninggal ketika masih bayi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Dan beliau dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, beliau sabdakan, aku adalah penutup seluruh nabi. Tidak ada satupun nabi sesudahku. Ya, tidak akan diangkat satupun nabi sesudahku. Ya. Berarti nabi-nabi yang ngaku setelah beliau SAW wafat itu nabi palsu. Ya, itu nabi palsu. Ya. Dan beliau sudah memberitahu umatnya, nabi palsu yang mereka punya power besar sampai hari kiamat nanti setelah beliau wafat itu ada 30. Ya. Itu ada 30. Ya. Kadzabun salasun kulluhum yaz'umu annahu nabi. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Ada 30 nabi palsu yang mereka punya power yang besar sepeninggalku. Mereka semua palsu, nabi palsu. Ya. Aku adalah penutup seluruh nabi, tidak ada lagi nabi sesudahku. Ya. Tsaniyatu yang kedua, al-maqamul mahmud. Ya. Keistimewaan atau kekhususan beliau dibandingkan nabi-nabi yang lain yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain, al-maqam al-mahmud. Ya, kedudukan yang terpuji, wa huwa syafa'ah al-uzma. Tafsir yang masyhur di kalangan para ulama, al-maqam al-mahmud, kedudukan terpuji yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW itu adalah syafa'atul uzma, syafaat agung nanti di hari kiamat. Ya. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Al-ayatut tasya wa sab'in min suratul Isra. Ya. Allah akan membangkitkan dirimu wahai Nabi SAW, ya, pada makom yang terpuji, pada kedudukan yang terpuji di hari kiamat nanti. Surat Isra ayat 79. Wa kama fi hadits syafa'at tawil al-muttafaq ala sihhatih, sebagaimana juga diterangkan dalam hadis syafaat di hari kiamat nanti, hadis yang panjang yang disepakati kesahihannya oleh seluruh ulama, annallaha yajma'ul awwalina wal akhirin fi sa'idin wahid. Allah kumpulkan seluruh manusia di satu halaman, di satu dataran dari muka bumi ini nanti. Ya, setelah kiamat, semua manusia dari Adam sampai manusia terakhir. Ya.
Fayaqulu ba'dhun nas li ba'dhin, maka satu sama lain mereka saling berkata, ala tarawna ila ma antum fi, ala tarawna ila ma qad balaghakum, ya, bukankah kalian sudah melihat yang menimpa kalian ini? Bukankah kalian sudah merasakan kepayahan, ya? Ala tarawna ila ma qad balaghakum, ya. Bukankah kalian telah sampai kepada kesulitan, kepayahan yang kalian lihat sendiri? Ala tanzurun man yashfa'u lakum ila rabbikum, ya. Coba kalian cari siapa yang bisa mensyafaati kalian untuk minta kepada Allah agar segera diselesaikan, ya, kesulitan di mahsyar ini. Siapa yang saling ngomong begini? Siapa? Hanya orang-orang beriman saja. Jadi nanti di hari kiamat di padang mahsyar itu orang-orang beriman ini yang mencari pensyafaat, ya, orang-orang beriman. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik sudah sibuk dengan, ya, siksaan yang mereka hadapi di mahsyar itu. Orang-orang beriman ini yang mencari siapa yang akan mensyafaati mereka di mahsyar. Fayatun Adam, maka mereka mendatangi Adam, Nabi Adam. Tsumma Nuhan, kemudian Nabi Nuh. Tsumma Ibrahim, kemudian mendatangi Nabi Ibrahim. Tsumma Musa, kemudian mendatangi Nabi Musa. Tsumma Isa, kemudian mendatangi Nabi Isa. Tsumma ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mendatangi Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Fakulluhum yaqul, masing-masing nabi yang didatangi tadi selain Nabi Muhammad berkata, idhabu ila ghairi, ya, kalian cari nabi yang lain, ya. Datang kepada Adam, ya, wahai Adam, engkaulah bapak kami, ya, Allah menciptakan engkau langsung dengan tangan Allah sendiri, ya. Jadilah pensyafaat kami, mintakan kepada Allah supaya kami bisa segera terbebas dari mahsyar ini. Nabi Adam, ya, menolak, ya. Pergi kepada Nuh, saya tidak bisa. Pergi kepada Nuh, saya nggak bisa, saya punya dosa. Saya nggak bisa, saya punya dosa, ya. Tapi pergilah kepada Nuh, katanya. Pergi temui Nuh, dia adalah Rasul pertama yang diutus kepada kalian. Dia Rasul pertama yang diutus kepada kalian. Maka mereka datang kepada Nabi Nuh, menyampaikan yang samaan, wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama. Berdoalah kepada Allah, mintakan kepada Allah. Nah, ini sama-sama hidup di mahsyar, ya. Mereka sudah sama-sama hidup di mahsyar, sudah kiamat, ya, minta syafaat kepada Nabi Nuh, sama-sama hidup di mahsyar. Nabi Nuh menolak. Saya punya dosa, katanya. Saya punya dosa. Saya pernah, ya, apa bahasa kita, saya pernah protes kepada Allah. Kenapa anak saya ikut ditenggelamkan, padahal engkau sudah berjanji, ya Allah, akan menyelamatkan saya dan keluarga saya. Pergi kepada Ibrahim, dia itu Khalilur Rahman. Kalian pergi kepada Ibrahim saja sana. Ibrahim itu adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Pergilah mereka ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga mengatakan, tidak, saya tidak bisa, saya punya kesalahan. Masing-masing Nabi ngaku, saya punya kesalahan, padahal sudah diampuni oleh Allah. Tapi itulah Nabi, ya, punya kesalahan itu disesalinya sampai hari kiamat, ya. Tapi pergilah kamu kepada Musa Bani Israel,
Ya, dia itu kalimur rahman. Dia adalah orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menuliskan dengan tangannya sendiri Taurat untuknya. Kok pergi ke Musa sana? Datanglah kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga tidak bisa, saya punya kesalahan. Ya, pergilah kepada Isa. Ya, pergilah kepada Isa. Ya, dia itu roh Allah wa kalimatuhu. Ya, dia diciptakan dengan Allah perintahkan roh langsung kepada Isa. Ya, datang kepada Isa. Nabi Isa mengatakan, itu bukan hakku, tapi pergilah kepada Muhammad. Abdun qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Dia itu adalah hamba Allah yang sudah diampuni segala dosa dan kesalahannya di masa lalu maupun yang akan datang. Maka mereka datang kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad mengatakan, yaqul analah. Ya, beliau mengatakan analah. Ya, aku yang punya syafaat itu. Ya, analah, aku yang punya hak untuk mensyafaati kalian. Nabi Muhammad langsung mengatakan begitu. Ya, fayakhirru sajidan, lalu beliau pergi ya di bawah Arsyur Rahman, di bawah singgasana Allah, dan bersujud. Ya, bersujud dan memuji-muji Allah dengan nama-nama yang belum pernah Allah ajarkan. Jadi masih ada nama-nama Allah yang belum diajarkan. Diajarkan kepada Nabi ketika syafaat uzma itu nanti di mahsyar. Dan beliau nggak langsung ketika saya yang punya hak memberi syafaat kepada kalian langsung ngasih syafaat. Enggak, beliau sujud dulu kepada Allah, minta izin dulu. Ya. Ila an yu'dhan lahu bisyafa'ah, sampai Allah berfirman kepada beliau saat itu, ya, irfa' ra'sak, ya, kum ya Muhammad, irfa' ra'sak, bangun wahai Muhammad, angkat kepalamu, kul yusma, silakan bicara, silakan bicara, silakan minta, wasfa' tu syafa', silakan kasih syafaat, akan dikabulkan. Ya. Jadi meskipun Nabi sudah memberitahu kita bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam nanti yang akan mensyafaati, enggak langsung. Ya, beliau tetap nunggu izin perintah dari Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Ya, barulah Allah mensyafaati orang-orang beriman. Ya. Wa bihadza yadhhar fadluhu ala jami'il khalq wa ikhtisasuhu bihadzal maqam. Dengan syafaat uzma ini, ya, kita ketahui ya betapa istimewanya beliau di atas seluruh manusia. Ya, melampaui seluruh manusia. Beliau memiliki kedudukan khusus. Ya, beliau memiliki kedudukan khusus yang disebut dengan al-maqam al-mahmud. Ya. Salitsatu, ya, al-khasisah tsalitsah, kekhususan yang ketiga. Umumu bi'tsatihi ila thaqalainil jin wal ins. Penutup para nabi itu hanya beliau. Ya, pemberi syafaat uzma, syafaat agung di hari kiamat hanya beliau. Yang ketiga, umumu bi'tsatihi ila thaqalainil jin wal ins. Berlaku kerasulan beliau ila thaqalainil jin wal ins, untuk seluruh manusia dan jin. Ya, kerasulan beliau berlaku untuk seluruh jin dan manusia. Jadi beliau diutus kepada seluruh jin dan manusia, bukan hanya kepada bangsa Arab saja, kaum beliau, bukan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala firmankan, qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Al-ayah.
Ya. Ayat 50 badal mi'ah min surat Al-A'raf, ayat 158 surat Al-A'raf. Wahai Rasul, katakan, sampaikan, ya ayuhan nas, wahai manusia seluruhnya, ini Rasulullah ilaikum jami'an. Sesungguhnya aku ini adalah Rasul, utusan Allah kepada kalian semuanya. Maka berimanlah kalian kepadaku, begitu maksudnya. Ya. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Ayat 28 min surat Saba. Allah juga berfirman dalam surat Saba ayat 28. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad SAW melainkan kafatan linnas, untuk seluruh manusia tanpa terkecuali, basyiran wa nadhiran, sebagai pemberi berita gembira bagi mereka yang beriman berupa surga, dan pemberi peringatan berupa neraka bagi mereka yang tidak beriman. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Ayatul ula min suratul Furqan, ayat pertama surat Al-Furqan. Maha suci, maha agung Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran, ala abdih, kepada Muhammad SAW, hambanya, liyakuna lil alamina nadhira, supaya beliau menjadi pemberi peringatan bagi seluruh manusia dan jin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, suratul Anbiya ayat Sabi'ah badal mi'ah, ayat 107. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad SAW melainkan rahmat bagi seluruh jin dan manusia. Wa idh sarrafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudhiya wallaw ila qaumihim munzirin. Ya, ayat Tasya 20 surat Ahqaf, ayat 29 surat Al-Ahqaf. Dan ingatlah tatkala kami giring datang kepadamu nafarum minal jin, sekelompok bangsa jin, yastami'unal Qur'an, menyimak bacaan Qur'anmu. Nabi sedang sholat baca Qur'an, Allah giring sekelompok bangsa jin untuk menyimak bacaan Quran beliau di sekeliling beliau. Ya. Falamma hadaru, tatkala para jin itu sudah menyaksikan beliau hadir di sekeliling beliau, qalu, bangsa jin berkata, ansitu, diam. Ya, bangsa jin berkata diam. Ya. Menyuruh teman-temannya diam, mendengarkan. Falamma qudhiya, setelah beliau selesai salat, baca Al-Qur'annya sudah selesai, walau, para bangsa jin itu pergi. Mereka pergi. Ya, kemana? Ila qaumihim. Mereka pergi pulang menemui bangsa mereka, mungzirin, memberi peringatan kepada bangsa mereka supaya beriman. Ya. Wa hadza mujma'un alaih. Jin Arab itu mesti ngerti bahasa Arab ya kan. Jinnya jin Arab ngerti bahasa Arab itu. Baca Quran langsung paham, sampaikan kepada kaumnya supaya beriman. Ya. Hadza mujma'un alaih. Dan ini disepakati oleh seluruh nabi, seluruh manusia, kalau Muhammad itu buistu, kata beliau buistu ilan nasi kafah, karena nabi ba'atsu ila qaumi khassa wa buistu ilan nasi kafah. Setiap nabi sebelumku itu hanya diutus kepada kaumnya saja. Ya, hanya diutus kepada kaumnya saja nabi-nabi sebelum aku. Ya, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia. Ayat alat yang anzalallahu ala Muhammad
Jika ayat-ayat yang Allah turunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam fiha khitabun li jami'il khalqil jin wal ins, ditujukan kepada seluruh makhluk jin dan manusia. Idz kanat risalatuhu 'amatan litsaqalain, karena beliau itu rasul yang diutus kepada semua jin dan manusia, dua makhluk besar ya di muka bumi ini. Wa in kana min asbabin nuzul maka kana mawjudan fil Arab, meskipun ada ayat-ayat yang sebab turunnya ayat itu ya di Arab sana, di bangsa Arab sana, sebab turunnya ayat-ayat itu di bangsa Arab sana. Fala syai'un minal ayat mukhtassan bisababil muayyan ladzi nazala fihi bi ittifaqil muslimin. Tapi kaum muslimin sepakat tidak ada ayat-ayat yang hanya berlaku sesuai dengan sebab turunnya ayat itu. Enggak. Ya, seperti tadi. Sebab turunnya ayat surat Al-Ahzab, penghapusan apa? Hukum adopsi anak yang dinasabkan kepada orang tua angkatnya. Itu sebab turunnya ayat adalah siapa tadi? Zaid bin Harithah, yang dulunya dipanggil Zaid putra Muhammad. Kemudian turun ayat-ayat itu menghapus. Nah, ini namanya sebab turunnya ayat itu khusus Zaid bin Harithah, tapi hukumnya berlaku untuk semuanya. Ya, berlaku untuk manusia seluruhnya dan jin juga, ya. Nah, kalau ada jin ngepek anak, ngangkat anak, ya nggak boleh dinasabkan kepada jin itu, ya. Jadi hukumnya berlaku untuk semuanya. Meskipun sebab turunnya itu hanya siapa tadi? Zaid bin Harithah. Ya. Ini kaum muslimin sepakat. Ini kaum muslimin sepakat. Falam yaqul ahadun minal muslimin inna ayatit talaq awil zihar awil li'an aw haddis sariqah wal muharribin wa ghairi dhalik wa ghaira dhalik yaqtassu bisyakhsil muayyan alladhi kana sababan nuzulil ayah. Enggak ada seorang pun dari umat Islam yang mengatakan bahwa semisal ayat-ayat perceraian, ayat-ayat zihar. Zihar itu apa? Kalau tolak cerai, kalau zihar suami menyamakan istri dengan ibunya, itu namanya zihar. Ya, suami menyatakan dan menyamakan istri dengan ibunya. Ya, bukan maksudnya kamu kok seperti ibuku pinter masak, bukan. Ya, tapi maksudnya apa? Haram. Ya, kamu buatku haram seperti ibuku haram buatku. Ya, haram digauli. Ya, ini zihar namanya. Ya, kalau maksudnya menceraikan ya jadi perceraian. Tapi kalau maksudnya bukan menceraikan, ya zihar namanya, ada hukum tersendiri. Awlian, ya, dulu ada sahabat yang ngomong gitu sama istrinya. Istrinya ngadu kepada Nabi SAW. Ya, turunlah ayat tentang zihar, surat Al-Mujadilah itu. Ya. Atau ayat li'an. Ayat li'an itu ya suami istri atau salah satu dari keduanya menuduh pasangannya berzina. Menuduh pasangannya berzina sampai hamil. Menuduh pasangan berzina sementara nggak ada saksi. Tidak ada saksi, 4 orang laki-laki. Saksi langsung tidak ada. Maka bagaimana memutuskannya? Saling melaknat. Saling apa? Saling melaknat. Ya. Suami melaknati istri, istri melaknati suami. Kalau suami mengatakan kalau ya apa yang aku tuduhkan itu salah, maka Allah melaknati aku. Ya, si istri mengatakan kalau ya tuduhannya benar, aku ingkar, ya tuduhan suamiku benar, maka Allah melaknati aku. Ya, kemudian pisah. Ya, sudah saling melaknat, dipisah. Seperti talak 3, seperti cerai 3 perceraian, dipisah kemudian. Ya, itu turunnya khusus pada sahabat yang kejadian saat itu, sebab turunnya ayat itu.
Demikian pula hadis sarikah wal muharibin, potong tangan. Ayat tentang potong tangan, yang mencuri, laki-laki wanita yang mencuri potong tangan. Ya. Dulu ada wanita ya mencuri ya, kemudian sudah dilaporkan kepada Nabi SAW dan sudah diputuskan. Setelah diputuskan menunggu eksekusi, keluarga wanita itu minta bantuan kepada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid kan berkedudukan seperti cucu Rasulullah, karena bapaknya itu Zaid itu dulu namanya Zaid bin Muhammad. Jadi Usamah itu kesayangan Nabi SAW, kesayangan Nabi SAW, seperti cucu ya. Oleh Nabi SAW kedudukannya disamakan seperti Hasan Husain ya, seperti cucu-cucu beliau yang lain dari nasab, padahal bukan ya. Nah, minta tolong Usamah supaya memediasi, menjadi mediator kepada Nabi, meringankan hukuman. Datang kepada Nabi, mau mensyafaati orang yang telah diputuskan hukum pencurian potong tangan. Nabi marah karena sudah diputuskan hukum di pengadilan, di mahkamah, maka tidak terima lagi namanya mediasi ya. Kalau mau mediasi sebelum diketuk palu ya. Itu sebab turun ayat potong tangannya kasus itu atau yang semisalnya. Demikian pula muharibin. Muharibin apa? Terorisme. Uraniyin, kisah Uraniyin. Jadi ada suku Uraniyin datang ke Madinah, mereka suku nomaden. Datang ke Madinah, mereka terkena penyakit busung lapar. Busung lapar. Dan mereka menyedihkan kondisinya. Yang mereka masuk Islam ke Madinah, masuk Islam, kondisi mereka menyedihkan, busung lapar. Pakaian mereka sampai nggak ada, saking miskinnya, nggak punya pakaian kecuali yang menutup aurat besarnya saja. Maka Nabi SAW saking bersedihnya melihat mereka sampai balik kanan, ya, ndak apa bahasa kita, ndak tega melihat mereka, balik kanan, ya, sampai dikisahkan menetes air mata beliau dan beliau mengumumkan, bantu mereka. Siapa yang bantu mereka? Ya, dibantu mereka. Kumpulkan para sahabat bersedekah, bantu mereka. Kemudian setelah mereka ya dapat bantuan pakaian dan sebagainya, Nabi memerintahkan mereka untuk berobat. Ya, minum apa? Minum susu dan kencing unta. Untanya siapa? Unta zakat, unta milik negara, unta Baitul Mal. Maka mereka datang ke tempat penggembalaan unta zakat, mereka minum susu dan kencing unta itu. Wah, itu kisah awalnya kencing unta diminum itu. Ya, orang sehat waras bergas minum kencing unta, dibilang ini sunnah Nabi, ya jelas salah itu, ya kan? Ya, bukan begitu. Ini Nabi sedang pengobatan, minum susu dan kencingnya unta. Maka mereka minum di situ, tinggal di penggembalaan unta zakat. Mereka minum, sembuh. Ya, setelah sembuh, mereka melakukan pembegalan, perampokan. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Penggembala unta zakat, pegawainya negara, penggembala unta zakatnya dibunuh oleh mereka, untanya dibawa lari oleh mereka. Nabi dengar berita itu langsung menugaskan ya sahabat untuk mengejar mereka. Itu namanya muharibin, namanya teroris, namanya ya, namanya teroris. Ayatnya turun di Al-Quran. Apa hukumannya? Ya, hukumannya apa muharibin ini? Karena dia sudah membunuh dan merampas
dan merugikan negara, merampas fasilitas umum, merusak fasilitas umum, merugikan negara dan membunuh. Hukumannya apa? Jelas hukumannya mati ya, karena membunuh aja sudah hukumannya mati kan. Tapi enggak, ini cara matinya ini bukan hanya di kisos ya, matanya dibutakan dengan besi panas, tangannya dipotong bersilang dengan kakinya, dijemur di tengah padang pasir, nggak boleh dikasih air ya. Antum bisa bayangkan ya, padang pasir ya, kalau 49 derajat itulah ya, dijemur di situ dalam keadaan terluka semua, tangan, kaki, matanya dibiarkan di situ sampai mati, dibiarkan sampai mati ya. Itu namanya haddul khirabah ya. Dan itu semua ini dan wa ghairu dzalik ya, dan semua itu nggak ada satupun kaum muslimin, ulama Islam yang mengatakan hukum-hukum tadi hanya berlaku kepada orang atau sahabat yang menjadi sebab turunnya ayat tadi. Tidak ada. Mereka semua mengatakan ya itu ayat hukumnya berlaku untuk seluruh kaum muslimin ya, tidak hanya berlaku bagi orang khusus itu saja ya. Al maksud huna, maksudnya ana ba'dha ayatil Quran wa in kana sababuhu umuran kanat fil Arab fa hukmul ayat amun yatanawalu ma taqtadhil ayat lafdhan wa ma'nan fi ayyi nau'in kana. Intinya di sini penjelasan maksud penjelasan di sini, ada sebagian ayat Al-Qur'an itu sebab turunnya ayat itu ya berkaitan dengan oknum-oknum individu-individu bangsa Arab, tetapi hukum yang terkandung dalam ayat itu am ya, berlaku umum, mencakup ya, lafadz dan maknanya berlaku umum untuk seluruh jin dan manusia ya. Wa Muhammad SAW bu'itsa ilal ins wal jin, karena beliau diutus kepada jin dan manusia seluruhnya ya. Ayat rajam berlaku buat semuanya, ayat-ayat yang berkaitan dengan apa? Terutama adalah yang berkaitan dengan hukuman bagi pelaku kriminal. Itu hampir-hampir semua ayatnya itu ada sebab turunnya ayat itu. Itu nggak berlaku khusus bagi orang itu saja ya, semua sepakat itu berlaku bagi seluruh manusia dan jin ya. Nah, ini keistimewaan beliau ya, ini keistimewaan beliau menunjukkan bahwa beliau diutus kepada seluruh manusia dan jin sampai hari kiamat ya. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya, hanya diutus kepada ya manusia dan jin di bangsanya saja ya. Wallahu a'lam. Jin sebelum Nabi Muhammad itu ada yang beriman juga ya. Tadi yang kisah ayat Al-Ahqaf tadi ya, kisah ayat Al-Ahqaf dan Al-Ahqaf, kemudian surat Al-Jin ya, itu mereka menyampaikan kepada bangsanya setelah mendengar bacaan Qur'annya Nabi, mereka pulang, mereka sampaikan kepada bangsanya, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang turun sesudah Musa. Jadi mereka dulu ngerti Taurat yang turun kepada Nabi Musa ya. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Pelajaran seperti ini menumbuhkan semakin cinta ya kita kepada para nabi, terutama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adzan dulu, barakallahu.